warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang kami hormati Bapak Bahrudin Salim selaku dosen pemampu mata kuliah akhlak dan etika serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Afifan Razia dan rekan saya Laila Zahra dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang majelis taklim di era digital. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Laila Zahra. Kepada Laila Zahra dipersilakan. Latar belakang Majelis Taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan di masyarakat yang tentunya sangat berperan penting sebagai lembaga pembinaan dan pembimbingan kualitas umat dalam berbagai segi kehidupan, mulai dari pendidikan, kontrol sosial, dan permasalahan yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Majelis Taklim memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam tanpa mengesampingkan etika sosial dan moralitas sosial. Kemudian, rumusan masalah yang akan kami bahas dalam materi ini adalah pengertian majelis taklim, jenis-jenis majelis taklim, peran majelis taklim di era digital, dan peluang dan tantangan majelis taklim di era digital. Pembahasan pertama yaitu pengertian. Majelis taklim merupakan lembaga non-formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta menjalin hubungan terhadap sesama dengan baik. Secara kelembagaan dapat dijelaskan bahwa tujuan majelis taklim adalah membina masyarakat Islam secara jamiah dalam pemahaman dan pendalaman spiritual guna membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya akan menciptakan bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun royobun ghafur, yaitu negeri yang subur, adil, dan makmur. Kesejahteraan keluarga tidak akan terwujud apabila tidak ada hubungan yang baik antara lingkungan atau tetangga sekitar rumah. Yang kedua, ada jenis-jenis majelis taklim. Majelis taklim yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada dilihat dari jamaahnya. 1. Majelis taklim kaum ibu-ibu, muslimah atau perempuan. Majelis taklim kaum ibu-ibu atau perempuan ialah majelis taklim yang dimana semua anggota jamaahnya ialah perempuan. Dalam majelis tersebut terdapat ustadz atau ustazah sebagai penceramahnya. Materi yang diajarkan variatif, diantaranya tauhid, hadis, fikih, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada kaum bapak, muslim atau laki-laki. Ialah majelis taklim yang dimana semua anggota jamaahnya adalah laki-laki. Dalam majelis tersebut terdapat ustadz atau ustazah sebagai penceramahnya. Materi yang diajarkan juga seperti tauhid, hadis, fikih, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada majelis taklim kaum remaja. Majelis taklim kaum remaja adalah majelis yang dimana semua anggota jamaahnya ialah para remaja baik laki-laki maupun perempuan. Dalam setiap mengadakan majelis tersebut, biasanya mengundang ustadz atau ustazah sebagai penceramahnya. Pemateri dalam majelis ini tidak berpatokan pada satu pengajar. Seringkali panitia mengundang pemateri lokal dan nasional dalam kegiatannya. Yang keempat ada majelis taklim anak-anak. Majelis taklim anak-anak ialah majelis yang dimana semua anggota jamaahnya anak-anak. Identiknya biasanya disebut dengan TPA, yaitu tempat pengajian anak-anak. Kegiatan pengajian tersebut biasanya dilaksanakan setelah zuhur hingga asar atau menjelang maghrib secara rutin. Adapun materi yang diterima anak-anak yaitu seperti baca Iqra, Al-Quran, hafalan surat, dan doa kegiatan sehari-hari. Yang kelima adalah majelis taklim campuran laki-laki dan perempuan. Majelis ini biasanya disebut sebagai tadzir atau tablik akbar. Jamaah dan anggota gabungan antara kaum bapak-bapak dan kaum ibu-ibu yang secara bersama-sama aktif mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim. Majelis ini dilaksanakan dengan rutin, ada yang sebulan sekali atau pada setiap momen-momen tertentu seperti Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, dilihat dari segi tempat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan.
Pertama, ada majelis taklim masjid dan musola. Majelis taklim ini merupakan salah satu kegiatan dari masjid atau musola. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya pengajian surat Yasin setiap malam Jumat, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj, dan majelis zikir buka puasa Senin Kamis. Yang kedua, ada majelis taklim perkantoran. Majelis taklim ini berada di lingkungan perkantoran. Misalnya, majelis taklim pegadaian. Majelis ini pada umumnya merupakan salah satu program kegiatan rohis di perkantoran tersebut. Yang ketiga, ada majelis taklim instansi. Majelis taklim ini berada di lingkungan instansi, seperti Polda dan Kejaksaan. Majelis di instansi ini rutin dilakukan setiap seminggu sekali. Materinya bergantian dengan setiap kali pertemuan. Kemudian yang keempat, ada majelis taklim bank. Majelis ini berada di lingkungan bank-bank, contohnya Bank BTN dan lainnya. Majelis ini pada umumnya merupakan salah satu program kegiatan rohis yang diselenggarakan di bank tersebut. Peran majelis taklim di era digital. Majelis taklim menjadi pembeda di sudut-sudut kehidupan dengan mengajak, mengedukasi masyarakat untuk menjaga persatuan, mengokohkan moderasi beragama, membangun peradaban yang teladan, optimis dan produktif melalui dunia nyata dan maya lewat media sosial yang kita miliki, dengan terprovokasi dan mudah memfitnah serta mengadu domba. Selain itu, di era digital saat ini juga banyak informasi yang beredar tanpa filter, termasuk informasi mengenai agama. Dengan adanya majelis taklim yang mampu menyediakan wadah untuk mempelajari agama secara sistematis dan terarah oleh ustadz atau ustazah yang kompeten. Peluang dan tantangan majelis taklim di era digital. Secara positif dapat membuka peluang dakwah, antara lain dapat digunakan oleh majelis taklim sebagai media dakwah dalam menyampaikan informasi kegiatan, materi pembelajaran, serta ajang untuk mempererat ukhuwah. Berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kesibukan, kelelahan karena pekerjaan rumah maupun kantor, keengganan karena kemudahan akses informasi melalui dawai atau gadget, serta materi pesan dakwah yang kurang menarik dapat dipermudah dengan media sosial, seperti website dan aplikasi yang memungkinkan majelis taklim untuk menjangkau umat Islam di sela kesibukannya. Konten dakwah dapat dikemas dalam sebagai format menarik seperti video, audio yang kemungkinan terjadinya dua arah antara. Yang terakhir, ada kesimpulan. Di era perkembangan digitalisasi, majelis taklim memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam upaya menangkal dampak negatif dari digitalisasi itu sendiri. Teknologi digital dapat membantu majelis taklim menjangkau audiensnya yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas dakwah. Dengan menerapkan strategi yang tepat, majelis taklim dapat berkembang dan beradaptasi di era digital. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.